Shalom guys. Masih dengan Spirit 2022. Bertemu lagi dengan Ko Matthew, Ko Yonggi, dan C Pauline dalam ibadah Elion Kids versi online. Nah, buat kamu yang sekarang lagi nggak mood dan susah hati, ingat, Yesus peduli pada apa yang kamu alami dan rasakan. But it's time to worship. Tuhan mau berbicara padamu dan Dia mau memberkatimu. Mari kita tenangkan dan siapin hati kita ya guys. Let's pray. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih boleh mengikuti ibadah meskipun secara online ya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, bila kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Halo Matt. Ya, halo. Siapa ini? Ko Yonggi. Oh, ya. Besok kita nontonnya jam 11 ya. Apa? Nonton jam 11. Tiketmu di aku loh. Ya. Jangan telat loh Matt. Ditungguin teman-teman semua ini. Ya, beres lah pokoknya ya. Oke. Ya. Sip. Sip. See you. Yuk. Aduh, mana si Matthew ini? Janji jam 11, sekarang udah setengah 12. Film udah mulai. Koyong. Nafas. Matt, dari mana aja sih kamu ini? Film udah mulai tahu? Mama nganter mama aku tadi. Terus yang lain mana sekarang? Temen yang lain ya udah masuk dari tadi. Mana mau kelewat filmnya? Teman macam apa kayak gitu, nggak setia kawan loh kayak gitu. Duh. Matt. Bayangin guys, kalau ada temen kayak gitu, enaknya diapain ayo? Udah salah, tapi nggak ada penyesalan, malah banyak alasan. Bukannya introspeksi diri, malah nyalain orang lain. Harusnya kan evaluasi diri ya, ini malah enggak, lebih galakan dia daripada korbannya yang nungguin. Seneng kamu punya temen kayak gitu. Ya besok jam 9 ya. Oke, kita ketemu ya. Oke, jangan telat. Bye guys. Bye, see you. Loh, mau pergi kemana loh? Goyang, Lenda teman-temanmu loh. Masa ninggalno aku loh? Boncekno, Pak. Matt, setiap perbuatan ada dampaknya.
teman-teman kehilangan respect dan trust apa yang kamu perbuat kapan hari itu. Daripada berdebat, mereka memilih menghindar, Matt. Tapi kenapa Koko tetap stay di sini? Kenapa Koko nggak ikut teman-teman menghindar juga? Mestinya Koko juga mau begitu, Matt. Tapi Koko masih percaya pada kamu, Matt. Koko yakin kamu masih bisa berubah. Koko harap Koko nggak salah soal ini. Oke, Matt? Guys, tahu nggak kamu bahwa kita manusia berdosa lebih buruk dari sekedar ingkar janji, sok tahu, sok benar, tidak mengakui kesalahan, dan lain-lain. Alkitab menyebut kita sebagai pemberontak. Kita butuh kuasa yang lebih besar dari sekedar komitmen pribadi untuk berubah. Dan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita itu telah hadir melalui Yesus Kristus. He is mighty to save. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, you can move the mountains. God, you are mighty to save. You are mighty to save. Forever, author of salvation. You rose and conquered the grave. Yes, you conquered the grave. You are mighty to save. Yo guys,
kita ini kan diselamatkan oleh karena penebusan Yesus Kristus. Tapi kenapa ya ada orang Kristen yang ngakunya percaya sama Yesus, tapi hidupnya masih aja nggak karuan, masih gampang bohong, mesoan alias ngomong kotor, hidupnya juga jadi batu sandungan buat orang lain. Bahkan ada yang lebih parah, sampai melakukan perbuatan yang gak bermoral. Nah, orang-orang kayak gini bisa gak ya masuk surga? Kalau bisa, ya enak banget dong hidupnya. Guys, seorang yang beriman pada Yesus selalu disertai dengan pertobatan dan perubahan hidup. Tidak berhenti di kata-kata saja. Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini bukan berarti hidup orang Kristen itu sempurna ya, tapi akan selalu penuh dengan hati yang lembut untuk mengakui dosa dan mau bertobat. Kalau gitu gimana dong seandainya ada orang yang ngakunya Kristen, hidupnya juga baik, sepanjang hidupnya baik, tapi malah menjelang akhir hidupnya berbuat dosa dan gak sempet bertobat. Selamat gak ya? Keselamatan adalah oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus yang menebus dosa kita di atas kayu salib, bukan perbuatan kita. Ingat ya, perbuatan adalah buah dari iman, bukan penentu keselamatan. Oleh karena itu, mengenai keselamatan, seseorang hanya Tuhan yang tahu. Pertama, karena itu adalah anugerah, pemberian dan haknya Tuhan saja. Kedua, hanya Tuhan yang benar-benar tahu tentang isi hati seseorang. Jadi, aku gak bisa tahu dong apakah orang lain bakal betul-betul diselamatkan atau enggak. Yap, tapi kamu bisa yakin bahwa keselamatanmu itu pasti dan tidak akan hilang ketika kamu sungguh-sungguh menerima Yesus. Karena itu, daripada kepo pada hal yang tidak dapat kita pastikan, lebih perlu buat kita untuk memperhatikan bagaimana hidupmu yang sudah ditebus itu menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan, guys. Benar sekali, kepastian keselamatan itu tidak membuat kita hidup seenaknya, tetapi justru membuat kita terus bertumbuh, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. This is the power of a blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah tulus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami
and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang Kau izinkan hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mau memimpin hati kami, kiranya kami boleh menaruh perhatian kami pada firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi ini Bapa. Jauhkan kami dari segala godaan yang ada di sekeliling kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum Cece mulai ibadah hari ini, sebelum Cece mulai firman hari ini, Cece mau kasih info, ada beberapa info yang menarik. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang masuk di Elion Kids. Dari selama beberapa minggu ini kita belajar soal penciptaan, ada yang bertanya seperti ini. Apakah satu harinya Tuhan itu lebih dari jutaan tahunnya manusia? Lalu ada juga yang bertanya, apakah binatang pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah dinosaurus? Lalu ada juga yang bertanya, mengapa ada ular di Taman Eden? Menarik semua kan? Nah, beberapa pertanyaan ini akan kita jawab hari ini. Jadi perhatikan baik-baik ya firman Tuhan hari ini. Oke, pada prinsipnya begini ya, Alkitab itu bukan buku sains, sehingga dia tidak bermaksud memberikan informasi yang bersifat saintifik. Seperti bagaimana bentuk dan deskripsi binatang pertama yang diciptakan Tuhan. Apakah sama seperti yang kita kenal hari ini yang kita sebut sebagai dinosaurus? Lalu apakah manusia itu berevolusi? Atau apakah bumi ini usianya mencapai ratusan jutaan tahun? Bukan begitu ya teman-teman. Jadi Alkitab memberitahu kita kalau alam semesta dan segala isinya ini ada yang menciptakan. Siapa? Yaitu Tuhan. Tuhan menciptakannya semua dengan baik dan sempurna. Alkitab juga bermaksud untuk menekankan bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini memiliki maksud dan tujuan. Alkitab juga memberitahu kepada kita mengapa segala sesuatu yang baik itu yang sudah diciptakan Tuhan dengan sedemikian baik dan sempurna sekarang ini menjadi kacau. Banyak adanya kematian, adanya bencana alam, adanya kebakaran, dan lain-lain. Sementara sains justru melengkapi pengetahuan kita tentang banyak hal. Semakin kita belajar sains, semakin kita justru akan kagum betapa hebatnya Tuhan merencanakan banyak hal yang kompleks dan menjadi begitu rapi untuk kita pelajari. God is amazing ya. Oke, tujuan Tuhan setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan satu perintah bahwa mereka boleh makan apa saja yang ada di Taman Eden, kecuali satu. Seperti yang kita ketahui, mereka tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa maksud Tuhan? Kenapa kok mereka tidak boleh makan dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat? Ya supaya manusia itu percaya dan hidup hanya dengan tuntunannya Tuhan saja. Ikut apa kata Tuhan? Ikut apa kata Tuhan dan banyak berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 16-17 yang berbunyi demikian, semua pohon dalam taman itu boleh kamu
makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, perhatikan bahwa semua yang diperlukan oleh manusia, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah provide. Manusia mau makan apa aja bisa. Hanya tidak boleh makan makanan dari pohon yang sudah ditentukan Tuhan itu. Tidak boleh dari buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan bukan karena tidak ada makanan, jadi pohon itu terlihat sangat menggoda. Tidak, karena Tuhan sudah provide semuanya. Dan sebelum manusia memakan itu, baik dan jahat, mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Lalu kemudian datanglah godaan dari iblis dalam wujud seekor ular. Nah, ini akan menjawab salah satu pertanyaan tadi ya, kenapa ada ular di Taman Eden? Nah, ular dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai serafim. Di kitab Yesaya, Nabi Yesaya pernah melihat penglihatan para serafim berada di tahta Tuhan dan mereka semua memuji Allah. Serafim ini adalah makhluk roh seperti malaikat. Dengan kata lain, Alkitab ini memberitahu kita bahwa ular ini sebenarnya bukan binatang yang sembarangan, melainkan ia adalah gambaran penjelmaan dari iblis. Siapa itu iblis? Alkitab memberitahu kita bahwa iblis adalah makhluk roh, malaikat yang tidak mau hidup di bawah kendali Tuhan. Dia memilih memberontak melawan Allah karena dia sendiri ingin menjadi Tuhan. Maka ular di sini kita kenal bukan sebagai binatang yang biasa. Di Kejadian 3, ular di Taman Eden adalah gambaran penjelmaan setan yang menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana cara ular menggoda manusia. Yang pertama, cara ular menggoda manusia yaitu dengan menutupi resiko. Ular berkata sama Hawa, "Nggak mati kok, nggak akan mati kalau kamu makan dari buah itu." Iblis justru menipu Hawa, padahal Tuhan berkata dengan jelas, jika mereka makan buah dari pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat itu, mereka pasti akan langsung mati. Tapi di sini iblis berkata yang sebaliknya. Lalu yang kedua, cara ular menggoda manusia yaitu dengan menekankan kenikmatan yang akan diterima. Jadi iblis di sini dia terus menunjukkan daya tarik dari memakan buah pohon itu. Iblis mengatakan pada Hawa, kalau kamu makan buah dari pohon itu, kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, seperti Tuhan. Dan dengan kata lain, kalau makan buah itu, kamu bisa jadi seperti Tuhan. Nah, kenapa sih kok iblis menggoda manusia, menggoda Hawa, supaya Hawa mau makan buah dari pohon itu dan melanggar perintah Allah? Karena iblis ingin agar manusia itu melawan apa yang diperintahkan Tuhan untuk manusia. Dan iblis ingin agar manusia itu melawan otoritas Allah juga. Lalu hal yang kedua, iblis juga mau agar manusia yang menentukan sendiri baik dan buruknya mereka. Jadi mereka sendiri yang jadi penentu seperti Tuhan. Dan maksud lain dari iblis yaitu agar manusia ini mengikuti keinginannya dia, yang sebenarnya dia itu yang ingin menjadi Tuhan. Nah, kita lihat pada akhirnya Hawa jatuh dalam godaan. Kita perhatikan bagaimana respon Hawa menghadapi godaan dari si ular tersebut. Pertama, Hawa tergoda karena dia percaya gak ada resiko kematian yang Tuhan katakan sebelumnya itu. Dia mulai meragukan perkataan Tuhan itu, dia mulai ragu. Oh, jangan-jangan benar nih, kalau aku makan ini nggak mungkin deh aku mati, kayak gitu kan. Nah, dia mulai meragukan perkataan Tuhan. Lalu yang kedua, Hawa mulai tergoda pada kenikmatan dan khasiat untuk bisa menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Nah, di saat itulah dosa mulai masuk. Dan kita tahu endingnya, dia akhirnya memakan buah tersebut. Dan setelah memakannya, Adam dan Hawa memang mengalami kenikmatan yang iblis katakan tersebut. Maka mata mereka menjadi terbuka dan jadi mengerti apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi mereka juga mengalami hal yang iblis bilang tidak ada, yaitu kematian.
yang disebut-sebut Tuhan kalau mereka makan itu mereka akan mati gitu kan. Nah, kita tahu perbuatan yang mereka lakukan akhirnya membuahkan dosa, dan dosa ini membawa 3 akibat kerusakan. Yang pertama yaitu hubungannya dengan Allah. Sebelum ada dosa, mereka sangat percaya, mereka taat, mereka sangat senang dan dekat dengan Allah. Setelah dosa, setelah mereka berbuat dosa, mereka menjadi takut. Mereka menjadi merasa bersalah pada Tuhan kan karena melanggar perkataannya, dan mereka menjadi malu. Makanya mereka ketika Tuhan memanggil mereka bersembunyi karena mereka malu kan, mereka takut. Lalu akibat yang kedua adalah hubungan dengan sesama. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hidup dengan saling mengasihi, mereka hidup dengan harmonis, mereka juga saling tolong-menolong. Sedangkan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa mulai merasa malu. Mereka juga saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan setelahnya kita tahu dosa yang berlanjut yaitu pembunuhan. Pembunuhan pertama dari kakak beradik dari anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, yang Kain membunuh Habel karena dia merasa iri terhadap Habel, seperti itu kan. Nah, kejahatan mulai masuk dan mulai merajalela. Lalu akibat yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama ciptaan Tuhan yang lainnya. Hubungan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain seperti hewan, tanaman, dan lain-lainnya gitu. Sebelum dosa, manusia bisa menguasai dan mengelolanya dengan baik. Mereka bisa menikmatinya. Tapi setelah dosa itu ada, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, bumi akan menghasilkan hal-hal yang membuat mereka justru susah payah dalam bekerja, dan ada bencana alam, ada kematian yang mengikutinya. Hidup setelah dosa masuk menjadi sangat berbeda. Dan tentu saja dari dosa yang mereka lakukan tentu ada hukumannya. Apa hukuman untuk Hawa? Hukuman bagi Hawa adalah dia akan merasakan banyak kesakitan saat dia melahirkan anak. Masalah dalam pernikahan dan keluarga. Padahal perintah Tuhan yaitu Tuhan memberikan perintah untuk Adam, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan ini membuat Hawa akan semakin sulit dalam melakukan tugasnya. Bekerja berdampingan dengan Adam pun sekarang menjadi sangat sulit. Tidak bisa seindah dan seharmonis dulu. Banyak cekcoknya, mereka sering bertengkar. Lalu apa hukuman untuk si Adam sendiri? Adam juga menerima hukuman. Perintah Tuhan adalah agar Adam menaklukkan bumi dan menguasainya. Dan sebelum dosa, sebelum Adam melakukan perbuatan dosa juga, pekerjaan itu menjadi sangat menyenangkan. Dan tentu saja menghasilkan dan memuaskan. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, kini pekerjaan itu menjadi jauh lebih sulit. Bekerja tentu saja bukan hukuman, itu adalah berkat dan perintah Allah. Tetapi dosa membuat apa yang awalnya menyenangkan dan mudah itu menjadi penuh dengan kesulitan. Kita hidup di bawah pengaruh dosa Adam dan Hawa. Dan inilah yang disebut dengan dosa warisan. Kita merasa tidak mudah untuk mau taat pada Tuhan. Iblis pun terus menggoda kita agar kita hidup semau dan seenak kita saja daripada tunduk pada Tuhan. Dan hubungan kita dengan sesama manusia pun penuh dengan kecurigaan dan saling menyakiti. Contohnya, apa sih yang biasanya kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Misal kita pinjam barangnya teman kita atau ya kita pinjam something lah dari teman kita atau dari saudara kita. Lalu kita tidak sengaja merusakkan atau menghilangkan barang tersebut. Nah, kecenderungan apa yang sering kita lakukan? Kita sering membela diri kan, kita suka cari alasan, aduh gimana ya, aku harus alasan apa supaya dia ini gak marah sama aku gitu kan. Padahal harusnya ketika kita sudah berbuat salah seperti itu, harusnya kita mengakui gitu loh, ya kan, bukan mencari pembenaran. Jadi ini contohnya seperti ini, misalkan Lause kan punya Cece kan punya 2 anak, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Dua-duanya ini aktif sekali gitu. Nah, ada area-area tertentu di rumah yang Cece bilang, jangan main di sana ya, jangan main bola di sana. Nanti kalau kena bisa pecah. Jangan lempar-lempar bola ya kalau mau main bola di luar. Nah, tapi ketika Cece nggak ada di sana, tidak ada di tempat, mereka asik main bola seperti yang Cece bilang kan. Mereka lempar-lemparan, mereka kejar-kejaran, dan akhirnya
kena ke benda yang Cece bilang jangan sampai benda itu pecah. Nah gitu kan. Nah katakan misalnya si Cece nih yang lempar dan benda itu pecah gitu. Dan ketika Cece dengar, Cece langsung, siapa ini yang pecahin? Kan mama sudah bilang jangan main bola di dalam rumah. Lihat barangnya mama sekarang pecah kan. Nah mereka yang dari kecil tidak tahu mereka tuh naturnya sudah membawa dosa kan, dan gak ada yang ngajarin loh. Anaknya Cece yang besar tuh bisa bilang, iya ini loh gara-gara Titi ini loh ma ngajak main bola lah. Cenderungnya apa? Nyalain adiknya, dia cari posisi yang lemah untuk disalahkan. Iya Titi ini loh yang mulai duluan ngajak main bola. Nah, tidak mau mengakui kesalahan, padahal sebenarnya simple kan. Hal pertama apa yang harus dilakukan kalau misalkan kita berbuat salah? Ya kita harus mengakuinya, kita harus menyesalinya. Beralasan itu tidak mengurangi kesalahan, apalagi menjadi pembenaran buat kita. Terutama ketika memang itu adalah kesalahan kita. Hal yang terbaik adalah mengakuinya. Seperti halnya tadi kan anaknya Cece itu. Cece cuma berharap apa? Ya sudah, nggak usah alasan siapa yang mulai duluan. Yang penting kan kalian berbuat gitu kan, salah ya sudah, sorry ma, barangnya jadi pecah gitu kan, ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi mereka cenderung menyalahkan orang lain, mencari pembenaran supaya apa? Supaya tidak dimarahi gitu loh. Dan hukuman terbesar atas dosa kita itu adalah kematian, baik kematian fisik maupun kematian kekal. Dan setelah mati kita akan pasti terpisah dari Allah, itulah neraka, dan itu adalah hal yang sangat mengerikan. Seserius itu akibat dari pemberontakan manusia yang gak mau taat pada Tuhan. Tapi puji Tuhannya, Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan umatnya, yaitu dengan menyatakan hukuman bagi iblis. Ia berkata di Kejadian 3 ayat 14a, dia berkata, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini artinya iblis yang ingin menjadi Tuhan dan dimuliakan justru akan dihina dan direndahkan. Dan di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah keturunan perempuan itu? Ya dia adalah Yesus Kristus. Allah akan mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mengalahkan iblis dan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hidup kita yang telah ditebus kini harus tentu saja berbeda dari sebelumnya kan. Kita harus lebih taat pada Tuhan daripada jatuh dalam godaan keinginan kita sendiri. Iblis menggoda kita dengan cara menunjukkan enaknya saja, tetapi menutupi resiko dan akibat yang mengikutinya. Sehingga yang kita pikir hanya, pokoknya aku suka dan aku senang saja saat ini, yang penting aku happy gitu kan. Dan ini sangat mencelakakan kita, jadi berhati-hatilah. Tapi Tuhan yang mengasihi kita bukan sekedar ingin menyenangkan kita saat ini saja. Dia ingin membawa kebaikan yang paling besar untuk kita, meski harus mendisiplinkan kita saat ini. Oke teman-teman, Cece mau ngajak kalian untuk membayangkan hal-hal yang paling kalian sukai. Apa saja godaan yang sering iblis katakan yang membuat kamu jatuh dan gagal? Lalu yang kedua, Cece mau ajak kalian, mari kita mengakui kelemahan dan dosa kita. Tuhan Yesus menunggu kita untuk mengakui kelemahan dan dosa kita. Sampaikan segala kesalahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang dimana kami selalu berontak dengan perintah-Mu dan kami tidak taat terhadap segala perintah-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami selalu dan terima kasih karena Engkau telah datang menebus dosa-dosa kami. Ajarkanlah kami selalu untuk bisa selalu taat dan berjalan di dalam jalan-Mu yang benar. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah,
yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke teman-teman, saatnya kita sekarang persembahan. Jangan lupa, kalian bisa simpan persembahan itu, kalian kumpulkan, lalu kalian berikan ke gereja saat kita sudah onsite lagi, atau kalian bisa transfer ke rekening gereja. Oke, jangan lupa. Guys, jika kita sadar seburuk apa pemberontakan kita di dalam dosa, kita makin bisa sadar besarnya harga yang Tuhan bayar untuk memulihkan kita. It's a wow, once again, it's a wow. Tuhan, selidikilah hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidup kita kiranya mendorong kita untuk terus berjuang. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Guys, sampai di sini worship kita hari ini. And remember, we are redeemed rebels, pemberontak yang telah ditebus. Yuk, hidup dengan kualitas sebagai anak Tuhan. Like dan share video ini ya, supaya bisa menjadi berkat yang lebih luas lagi. See you again next week dalam ibadah Elion Kids versi Online, fist bump and ciao.